Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti Juwaria, peserta pelatihan calon pengawas, akan memaparkan kegiatan kepengawasan. Pertama, penyusunan program kepengawasan. Dilanjutkan dengan pembinaan bagi guru dan kepala madrasah, pemantauan 8 standar nasional pendidikan. Penilaian terdiri dari PKG untuk guru dan PKKM untuk kepala madrasah. Bimbingan dan pelatihan profesional bagi guru dan kepala madrasah, dan diakhiri dengan kegiatan penyusunan proposal penelitian tindakan madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, yang saya hormati Bapak Ibu sampaikan pembinaan untuk kesempatan pagi siang hari ini. Yaitu madrasah-madrasah harus segera melakukan reformasi untuk mengejar ketertinggalan pendidikan. Sebagai guru, sebagai kepala madrasah, sebagai pegawai, kita harus bersikap open mind, open heart, dan open will. Itu yang sering disebut dengan RPP abad 21, di mana RPP itu memuat 4C. Saya yakin itu sudah disampaikan oleh Bapak Pengawas sebelumnya dari pelatihan yang semester kemarin ya, awal semester, yaitu RPP abad 21 yang memuat 4C. Tidak perlu saya bahas. Yang perlu saya tambahkan yaitu model pembelajaran yang digunakan untuk bisa memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Bapak Ibu di dalam RPP-nya menggunakan model pembelajaran yang mengakomodir aktivitas siswa. Sekarang paradigmanya dibalik. Ini mindset Bapak Ibu, mindset kita semua yang harus diubah, yaitu mulai dari siswa praktek dulu baru disimpulkan pembelajaran. Nah, apa saja yang direkomendasikan yaitu dari DL, Discovery Learning, PBL, Problem Based Learning, dan PJBL, Proyek Based Learning. Monggo dipersilahkan. Yang intinya bagaimana membuat siswa aktif. Selain saya temukan RPP dari beberapa bapak ibu guru di MTS ini yang ngapunten, memang sudah banyak yang mengakomodir model pembelajaran ini, tapi ada yang masih menggunakan model yang berpusat pada guru. Kemudian saya temukan juga RPP yang penilaiannya masih C1. Lalu bagaimana yang seharusnya? Yang seharusnya penilaiannya itu sudah masuk kriteria HOTS, High Order Thinking Skill. Kalau soal harus logis dalam artian apa? Diselaraskan mulai dari RPP-nya pun juga RPP. Oh, saja Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan untuk pertemuan pagi hari ini ada beberapa hal yang kami temukan dari hasil pemantauan hari ini. Saya cukupkan sampai di sini karena waktu ini sudah menunjukkan jam berapa ya? Jadi kita akan berkunjung ke madrasah lain. Kalau kita bisa mohon pamit untuk melanjutkan tugas berikutnya. Ada salah dan hilaf mohon maaf. Selamat berjuang, terus bersemangat biar pendidikan pulih dan bangkit lebih cepat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala MTS Negeri Swasta dan MA Kabupaten Bantul. Kita hanya berbagi saja dari hasil pemantauan yang telah kami lakukan beberapa saat yang lalu. Setelah mencermati juga dari pemantauan 8 SNP tersebut, kita hanya mengingatkan kembali untuk 5 kompetensi kepala madrasah yang saya yakin Bapak Ibu sudah sangat memahami, yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Dari sisi kepribadian, saya hakul yakin Bapak Ibu sudah jempol. Demikian juga manajerial. Kemudian yang ingin saya sorot untuk pertemuan kita pada kali ini yaitu adalah tentang supervisi. Tentang supervisi akademik yang Bapak Ibu lakukan. Jadi supervisi sudah terjadwal titik-titik, tetapi tindak lanjut, kemudian rekomendasi dari Bapak Ibu, kemudian selanjutnya bagaimana itu yang belum nampak. Jadi belum terdokumentasikan. Saya yakin itu bukan sesuatu, bukan momok, ya. Itu adalah kegiatan untuk membantu guru mengembangkan kemampuannya. Walaupun sampai tujuan Bapak Ibu ke kelas itu bukan untuk menjudge, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membantu, sharing. Kemudian ada juga yang kami temukan yang Bapak Ibu supervisi itu tanpa terencana, tanpa kesepakatan. Tahu-tahu datang gitu aja. Tolong sebisa mungkin itu jangan dilakukan. Karena jadi bagaimana biar Bapak Ibu itu dekat, guru yang di supervisi itu tidak merasa terancam, tidak merasa terbebani. Sebelum supervisi ada kesepakatan jadwal, ada pembicaraan di awal. Mana yang mau ditampilkan, kemudian mana instrumen yang dipilih Bapak Ibu. Setelah itu baru pelaksanaan. Dan setelah berakhir itu biasanya ada beberapa Bapak Ibu Kepala Madrasah yang melewatkan. Dan supervisi akademik adalah mengembangkan profesionalisme guru. Bagi guru berarti ada manfaatnya. Kemudian monitoring, jadi Bapak Ibu Kepala Madrasah bisa memonitoring proses pembelajaran di madrasah masing-masing dan membina komitmen guru terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Secara umum tahapan supervisi ada perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, di tindak lanjut ini yang biasanya tadi saya matur, biasanya LOS. Sebelum mensupervisi, Bapak Ibu ada pra-observasi. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama ini menjalin keakraban. Menyepakati fokus yang disupervisi, fokusnya mau pada apa? Itu bahkan bisa janjian Bapak Ibu. Kemudian menyepakati instrumen yang digunakan. Lalu observasi. Dan di observasi itu tidak boleh mengganggu PBM. Tidak boleh mengganggu KBM. Bapak Ibu cukup duduk di belakang saja untuk memotret saja. Kemudian apa yang Bapak Ibu temukan nanti disampaikan, kemudian bagaimana solusinya. Itu intinya di situ. Dan pasca observasi perlu ada sepik-sepik ya Bapak Ibu. Menanyakan pendapat guru yang baru saja maju bagaimana. Kemudian menunjukkan hasil pantauan Bapak Ibu tadi. Ketika di kelas mensupervisi tadi yang Bapak Ibu temukan apa. Karena bisa jadi guru yang sedang menjadi model, guru yang sedang ngajar itu di luar kesadarannya melakukan sesuatu yang Bapak Ibu temukan, yang Bapak Ibu potret. Nah, itu disampaikan. Kemudian diskusi secara terbuka. Itu terbuka saja. Apa yang Bapak Ibu temukan, kemudian bagaimana solusinya dirembuk bersama. Bukan terus Bapak Ibu, Anda harus A, B, C, bukan seperti itu. Tapi bagaimana menurut Anda ditawarkan? Dilanjutkan dengan memberikan penguatan dan menentukan rencana selanjutnya. Instrumen untuk pembimbingan kepala madrasah nggih
penyusunan dokumen supervisi. Yang monggo ini untuk dipersiapkan. Saya hanya sekedar mengingatkan kembali. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumiase untuk perangkat pembelajaran Ibu, apakah sudah lengkap? Tolong saya sudah perangkat SMA sudah ada kontrak belajar, dimulai dari kontrak belajar garis besar administrasi perangkat guru Ibu Sumiase untuk IPA kelas 8 sudah bagus. Kemudian mari kita masuk ke kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbi ya Rasidu ya Khafi ya Rafi'u ya Mu'is. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang IPA. Siapa yang tidak masuk hari ini? Sakit. Ya, dari kali ini kita akan belajar zat adiktif. Sebagai apa saja? Contohnya apa? Penyedap, pewarna, lainnya pemanis, pengawet, pemberi aroma. Ya, kita nanti akan kerja kelompok. Adiktif, tepung terigu, pengental, gula, pemanis alami, karamel, amonia sulfit, proses pewarna alami, garam, penyedap alami. Yaitu? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Kesimpulannya, pertemuan kali ini kalian sudah bisa membedakan mana zat adiktif yang alami maupun yang sintetis yang aman untuk kalian konsumsi. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya kalian belajar tentang zat adiktif, zat yang bisa menimbulkan kecanduan di dalam penggunanya. Belajar untuk kali ini Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumiase, terima kasih. Tadi kita sudah belajar bareng tentang zat adiktif di kelas 8B. Dan untuk pagi ini berjalan sudah sangat bagus, selamat, dan siswa juga sudah mengalami
lagi. Jadi sudah kontekstualnya dapat, yang masukkan saja sepertinya siswa keberanian untuk presentasi masih kurang ini ya, masih takut ya. Jadi ketika sebenarnya masih bisa dieksplor lagi itu. Saya rasa itu saja. Kalau yang lainnya insya Allah sudah bagus. Kemudian KBM berikutnya juga sudah disampaikan ya, adiktif ya, adiktif. Baik Ibu, terima kasih atas pertemuannya pada hari ini. Baik Ibu, saya mohon izin pamit dulu ya. Ya, Bapak Ibu BK, kedatangan saya kemari sekedar untuk memantau administrasi Bapak Ibu. Jadi kami mohon untuk kemajuan bersama administrasi BK yang terdiri dari ada 8 administrasi ini, tolong untuk diperhatikan jika nanti kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu perkenalkan saya Bu Siti Juwaria, pengawas di MTS Bapak Ibu. Pada saat ini ingin mengetahui sekedar untuk berbagi saja, bukan untuk mencari kesalahan atau bagaimana, bukan berbagi saja. Saya ingin mengetahui apa yang sudah dilakukan Ibu Eni selaku Kepala Desa dan Bapak Ponco selaku kemudian yang saya tanyakan yaitu dokumen RKJM. Melalui studi dokumen kan ketika kami ingin mengetahui dokumen evaluasi diri. Jadi untuk sebelum Ibu menyusun RKJM, RKAM kan berpedoman pada IDP. Ini bagian yang terdepan. Oh iya, ini belum ada. Dulu terus kami mengisi ini dari aplikasi yang sudah sesuai dengan regulasi. Kemudian setelah itu disusun menjadi dokumen RKJM. Menikah itu Dokumen RKJM-nya jangka menengahnya dan menikah. Terus yang awal 1 tahun, yang 4 tahun kemudian ketika SDM ini sudah melibatkan semua 65 Sudah. Berarti semua dilibatkan dalam untuk mengetahui evaluasi Kami pembiayaan ada dari BOS, kemudian dari BOMDA dan juga dari Komite. untuk standar manajerial kami rasa cukup, kemudian nanti kami akan berubah ke standar berikutnya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi siang hari ini dalam acara workshop penyusunan bahan ajar yaitu diktat dan modul yang nanti akan kita bahas dalam waktu 2 jam. Terima kasih atas kehadirannya. Ini sekitar 80, sudah sampai 90% kehadirannya.
Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama. Bapak Ibu, mengapa saya mengambil materi bahan ajar diktat dan modul? Diktat digunakan dalam keseharian, jadi bermanfaat dan tidak ada yang salah dalam penyusunan diktat. Nah, Bapak Ibu, sekarang kan kurikulum merdeka. Semangatnya juga semangat merdeka, merdeka dalam belajar. Guru diberi kebebasan untuk berpikir. Guru diberikan kebebasan untuk menentukan langkah dalam menjalankan tugas pokoknya. Nah, untuk pengembangan bahan ajar Bapak Ibu, yang pertama dilakukan adalah telaah KD, kemudian kali ini adalah diktat. Nah, diktat itu apa? Itu catatan dari Bapak Ibu guru. Kemudian apa saja kerangka isinya? Mulai dari pendahuluan, kemudian bagian isi, bagian penunjang. Asal Bapak Ibu sudah ngikuti ini, sudah dinilaikan nanti Dupak insya Allah itu akan ternilaikan. Kemudian langkah-langkah penyusunannya, tadi di depan dimulai dari telaah KD, menyusun kerangka diktat, menyiapkan referensi cantumkan buku tersebut, jangan sampai lupa. Lalu diedit lagi, tata tulisnya dirapikan, dijilid, jadi jangan lupa disahkan. Ada contoh bagaimana telaahnya, sama dengan kalau Bapak Ibu memetakan pemetaan materi lah. Nanti saat kita praktek setelah saya sampaikan sedikit teori ini, kemudian Bapak Ibu langsung praktek dengan mapel Bapak Ibu sendiri-sendiri. Kemudian kerangkanya, nah kerangka ini kan sama Bapak Ibu. Ada dari halaman judul, lembar pengesahan, pernyataan, kata pengantar, daftar isi, pemetaan kompetensi dasar, sarasinya. Untuk nanti Bapak Ibu mapel yang lain, monggo disesuaikan. Jadi ada tujuan pembelajarannya, ada materinya, ada soalnya. Masukkan daftar pustakanya. Kemudian soal latihan. Masukkan saja ulangan harian yang Bapak Ibu gunakan, masukkan ke sana, cemplung, sudah jadi satu bab. Nah, berapa bab dalam satu semester? Nah, ini dibuat per semester nggih. Jadi 1 tahun Bapak Ibu bisa membuat 2 untuk kelas yang sama. Lalu bukti fisik untuk usul PAK-nya bagaimana? Diktat boleh asli, boleh fotokopi, disahkan oleh kepala madrasah dan surat keterangan bahwa dipakai. Nah, berikutnya untuk modul. Perbedaan signifikan antara diktat dan modul itu sebenarnya, kalau modul itu untuk belajar mandiri Bapak Ibu. Cukup 1 bab saja, 1 modul itu 1 bab saja tapi mendalam. Kalau modul terdiri dari petunjuk untuk siswa, kemudian isi yang kedua ada isi materi bacaan baik uraian maupun contoh, ada lembar kerja siswa, kemudian ada evaluasi, ada kunci jawaban evaluasi. Jadi siswa tanpa bimbingan, siswa secara mandiri bisa memahami materi tersebut. Intinya seperti itu untuk modul. Dalam satu modul terdapat beberapa kegiatan belajar yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu dan ada umpan balik. Sekarang kita praktek, kemudian nanti ada produknya, langsung berproses hari ini juga. Jadi monggo waktu berikutnya kami persilahkan Bapak Ibu untuk mengeluarkan laptop kemudian untuk praktek. Terima kasih. Mungkin 30 menit ya, 30 menit jadi. Bapak Ibu selamat melanjutkan untuk berkarya. Selamat melanjutkan, terima kasih atas perhatiannya. Dan selama saya mendampingi dari pagi hingga siang hari ini, banyak salah dan khilaf, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah dan Robi atas perkenannya pada pagi
mengetahui siang hari ini kita berkumpul di tempat ini. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Madrasah atas kehadirannya. Kita bersua di sini, bersua kembali dalam kegiatan Bimbingan Profesional Kepala Madrasah. Pada saat ini kita mengambil tema penyusunan proposal PTM, penelitian tindakan madrasah, yang selama ini dianggap menjadi sesuatu yang memberatkan. Sampaikan langkah-langkah dalam menyusun penelitian tindakan madrasah. Tapi bersama setelah saya jelaskan, kemudian ada produk. Jadi produk langkah yang pertama yaitu identifikasi masalah. Masalah apa yang ditemui oleh Bapak Ibu? Antara yang kedua, kita harus fokus pada masalah yang telah kita identifikasi tadi. Masalah apa yang ingin Bapak Ibu teliti? Kemudian langkah yang ketiga, menentukan masalah yang menjadi prioritas. Karena kemudian prioritasnya yang mana? Kita fokus satu atau dua masalah saja, tidak semua. Keempat adalah mencari data pendukung untuk masalah apa yang Bapak Ibu angkat tadi. Kelima, mendiagnosis kemungkinan penyebab. Jadi menentukan indikator keberhasilan. Ketujuh, menentukan metode yang akan digunakan. Bapak, yang terakhir adalah menyusun proposal. Nah, itu yang akan kita mulai dari judul pendahuluan, kajian teori, metode, jadwal. Untuk sekilas kami sampaikan untuk judul. Kemudian untuk pendahuluan, memuat latar belakang, kemudian mengidentifikasi masalah, rumusannya apa, untuk susunan pertanyaan ya. Kemudian tujuan penelitian tersebut itu apa, dan terakhir hasilnya. Tidak semua harus dengan hipotesis. Kemudian untuk metodologinya sudah tampak di depan. Metodologinya apa saja yang perlu dicantumkan di sana, mulai dari setting penelitian, prosedurnya, teknik, instrumen, analisis, hingga tadi yang saya sampaikan indikator keberhasilan. Usahakan minimal siklusnya 2 ya. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Perlu Bapak Ibu siapkan juga instrumennya. Jadi pada saat berikutnya adalah waktunya Bapak Ibu untuk praktek. Kami sediakan waktu untuk praktek, kemudian nanti kita sepakati kita akan selesai pada pukul berapa. Kemudian filenya mohon dikirimkan ke saya. Ya, bukan untuk dikoreksi tidak, tapi hanya sekedar kita berbagi. Mungkin besok bisa kita diskusikan pada pertemuan yang berikutnya. Makan saja Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Kita lanjutkan dengan sesi praktek. Monggo kami persilahkan untuk mengeluarkan laptopnya ya, langsung praktek saja monggo. Kalau ada kesulitan silakan dikonsultasikan ya, kita diskusikan bersama-sama. Bapak Ibu, selamat melanjutkan untuk berkarya. Selamat melanjutkan, terima kasih atas perhatiannya. Dan selama saya mendampingi dari pagi hingga siang hari ini, banyak salah dan khilaf, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposal penelitian tindakan madrasah yang kami susun berjudul Upaya Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pembuatan dan Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis TIK dengan metode workshop di madrasah binaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.